Perkenalkan, nama saya Herdi Yonatan Nyami, kelas tingkat 1 PPNB. Pertama, nekrosis. Nekrosis merupakan kondisi cedera pada sel yang mengakibatkan kematian dini sel-sel dan jaringan hidup. Nekrosis disebabkan oleh faktor-faktor eksternal seperti infeksi, racun, atau trauma yang menyebabkan pencernaan komponen-komponen sel menjadi tidak teratur. Penyebab nekrosis yang pertama, faktor eksternal, yaitu trauma mekanik, kerusakan fisik tubuh, kerusakan seluler, kerusakan pembuluh darah, efek termal, suhu tubuh yang tinggi atau terlalu rendah, menyebabkan gangguan pada sel yang berujung pada nekrosis. Yang kedua, faktor internal, yaitu gangguan tropheoneurotic, kekurangan nutrisi dari saraf rusak di bagian-bagian yang terlibat. Yang ketiga, cedera, kelumpuhan pada sel saraf, enzim, pankreas, yaitu leptase, juga menjadi penyebab utama nekrosis lemak. Slide berikut jenis-jenis nekrosis. Yang pertama, nekrosis koagulatif, yaitu jaringan, ginjal, jantung, kelenjar adrenalin. Yang kedua, nekrosis liquefaktif, infeksi bakteri dan jamur. Yang ketiga, nekrosis gangren, nekrosis koagulatif yang menyerupai jaringan termofikasi. Yang keempat, nekrosis caseous, merupakan kombinasi dari nekrosis koagulatif dan nekrosis liquefaktif yang disebabkan oleh makrobakteria, yaitu jamur, beberapa zat asing. Yang berikut pengobatan nekrosis. Yang pertama, debridement, penghilangan jaringan mati dengan metode beda atau non-beda. Menghilangkan jaringan yang mati bisa dengan memotong sebagian kecil kulit sampai melakukan amputasi pada anggota tubuh yang terkena. Yang kedua, obat-obatan, yaitu trauma fisik, luka bakar kimia. Dapat mengonsumsi obat antibiotik dan obat antiinflamasi untuk mencegah terjadinya peradangan dan infeksi bakteri. Yang ketiga, obat anti racun. Bila nekrosis disebabkan oleh racun dari gigitan ular, maka konsumsi anti racun bisa dilakukan untuk menghentikan penyebaran racun dan obat antibiotik untuk mengamat infeksi. Yang keempat, antioksidan. Kasus iskemia, yaitu terlambatnya pasokan darah ke jaringan yang menyebabkan hipoksia dan produksi spesies oksigen reaktif atau ROS yang bereaksi dengan cara merusakkan protein dan membran. Maka pengobatan dilakukan dengan memberikan antioksidan untuk menghentikan ROS. Yang kedua, hipertrofi. Hipertrofi adalah peningkatan volume organ atau jaringan akibat pembesaran komponen sel. Penyebab hipertrofi. Yang pertama, kardiomiopati hipertrofi, pembesaran jantung, sesak nafas, kelelahan. Yang kedua, lemah jantung, detak jantung cepat, batuk, penumpukan cairan di perut. Yang ketiga, tekanan darah tinggi, asiotomatik, muntah, sesak nafas. Yang keempat, stenosis pilorus, tidak seimbang cairan dan elektrolit, muntah parah, letargi. Yang kelima, hipertrofi adenoid, adenoid yang bertumbuh terlalu besar. Jenis-jenis hipertrofi. Hipertrofi otot, meningkatkan ukuran sel-sel otot. Yang berikut, hipertrofi payudara, kondisi langka yang menyebabkan payudara tumbuh secara tidak normal. Yang berikut, hipertrofi ventrikular, adalah pembesaran balik kiri jantung. Yang berikut, hipertrofi klitoris, adalah gejala interseksualitas karena klitoris membesar sehingga menyerupai penis. Yang berikut pengobatan hipertrofi. Yang pertama, kardiomiopati, yaitu beta blocker, calcium channel blocker,
obat untuk ritme jantung, pengencer darah. Yang kedua, operasi dan tindakan lain. Septal myectomy, beda, untuk menyingkirkan dinding otot jantung yang menebal sehingga aliran darah lancar. Yang berikut, ablasi septal, non beda untuk menghancurkan otot jantung menggunakan alkohol melalui tindakan kanker. Yang berikut, AIC, menjaga detak jantung tetap normal dan mengurangi risiko kematian. Yang berikut, transplantasi jantung pada kasus kardiomiopati hipertrofi yang berat. Mengatasi kardiomiopati hipertrofi, yang pertama, melakukan olahraga berat. Yang kedua, mengonsumsi makanan sehat. Yang ketiga, mengendalikan berat badan. Yang keempat, mengurangi atau menjauhi konsumsi alkohol. Yang kelima, patuh dalam mengonsumsi obat yang diberikan oleh dokter. Yang keenam, rutin melakukan pencegahan bersama dokter. Yang ketiga, iskemia. Iskemia adalah kekurangan suplai darah ke jaringan atau organ tubuh karena permasalahan pada pembuluh darah. Yang pertama, gejala iskemia. Iskemia pada jantung, iskemia pada usus, iskemia pada otak, iskemia pada tungkai. Yang kedua, penyebab iskemia, yaitu memiliki kondisi medis tertentu seperti penyakit diabetes, hipertensi, hipotensi, kolesterol tinggi, obesitas, gangguan pembekuan darah, anemia sel sabit, penyakit celiac, dan gagal jantung, kebiasaan merokok, kecanduan alkohol, penyalahgunaan nafsa. Yang berikut, pengobatan iskemia. Pengobatan iskemia untuk memperlancar aliran darah ke otot jantung. Yang pertama, pengobatan iskemia otak untuk mengatasi gumpalan darah. Yang kedua, pengobatan iskemia usus untuk melebarkan pembuluh darah atau angioplasti dan pemasangan stent, operasi bypass atau endarterektomi transaorta untuk menghilangkan pelang pada dinding arteri. Yang berikut, pengobatan iskemia tungkai untuk meredakan gejala pada iskemia pada tungkai. Dokter dapat memberikan obat yang meningkatkan aliran darah ke tungkai dengan cara melebarkan pembuluh darah. Yang keempat, trombosit. Trombosit adalah kondisi saat jumlah keping darah atau trombosit rendah di bawah nilai normal. Trombosit berperan untuk menghentikan peredaran darah saat terjadi luka atau kerusakan pembuluh darah. Kurangnya jumlah trombosit dapat menyebabkan darah sulit membeku. Gejala trombositopenia, yaitu mimisan, gusi berdarah, menstruasi pada yang lebih banyak dari biasanya, hematuria, BAB berdarah atau berwarna hitam, muntah darah atau berwarna seperti kopi. Penyebab trombosit turun, yaitu demam berdarah, anemia, aplatis, leukemia, ITP. Penyebab trombosit turun sementara yaitu demam berdarah atau DBD, preeklampsia dan sindrom HELLP saat hamil, leukemia akut, efek samping obat, kemoterapi, heparin, pilkina, dan antibiotik, golongan sulfonamida, efek samping dari radioterapi, sindrom hemolitik uremik. Yang berikut, penyebab trombosit turun berkepanjangan, yaitu kecanduan alkohol dalam jangka panjang, penyakit liver, sindrom myelodysplasia, penyakit anemia aplastik, penyakit myelofibrosis, kelainan genetika seperti sindrom Wiskott-Andress, trombositis penis purpura. Yang berikut, pencegahan trombositopenia, yaitu menghindari minum alkohol, mendapatkan vaksinasi untuk mencegah beberapa infeksi virus yang dapat menurunkan jumlah trombosit, misalnya cacar air dan rubella,
mengikuti program pemberantasan sarang nyamuk untuk mencegah demam berdarah, mencegah peredaran akibat trombositopenia, antara lain dengan menggunakan sikat gigi yang lembut agar gusi tidak berdarah, menghindari aktivitas yang menimbulkan cedera, misalnya bermain sepak bola. Yang kelima, emboli. Emboli adalah kondisi di mana benda atau zat asing seperti gumpalan darah atau gelembung gas bersangkutan dalam pembuluh darah dan menyebabkan penyumbatan pada aliran darah. Yang pertama, gejala emboli: penyumbatan pada pembuluh darah di paru-paru, nyeri dada, sesak nafas, batuk, penyumbatan terjadi di otak dan menyebabkan stroke, kelumpuhan anggota tubuh, gangguan bicara. Berikut penyebab emboli, yaitu gas, gumpalan darah, kolesterol, lemak, air ketuban atau cairan amniotik. Faktor yang meningkatkan risiko seorang mengalami emboli yaitu kegemukan, berusia 60 tahun atau lebih, merokok, dan hamil. Berikut pengobatan emboli. Yang pertama, antikoagulan mencegah terjadinya pengumpulan darah. Yang kedua, trombolitik untuk meleburkan darah yang menggumpal. Yang ketiga, trombektomi bertujuan mengangkat gumpalan darah yang ada. Yang keempat, inferior vena cava atau IVC filter untuk menyaring zat asing di pembuluh darah dan mencegahnya menyebar ke orang lain. Pencegahan emboli. Yang pertama, rutin berolahraga. Yang kedua, hindari dehidrasi dengan asupan cairan yang cukup. Yang ketiga, tidak merokok atau mengonsumsi alkohol. Yang keempat, menerapkan diet dengan gizi seimbang dan menjaga berat badan ideal. Yang kelima, menghindari duduk terlalu lama atau kurang aktif bergerak. Yang keenam, lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Yang ketujuh, hindari menggunakan pakaian ketat. Keenam, atrofi, berkurangnya ukuran suatu sel atau jaringan akibat kurangnya substansi sel sehingga jaringan menjadi lebih kecil. Gejala atrofi yaitu penurunan beban kerja sel atau jaringan. Adanya penurunan beban kerja menyebabkan kebutuhan akan oksigen, nutrisi berkurang yang menyebabkan sebagian besar struktur intersel, mitokondria, retikulum endoplasma, vesikel. Yang berikut penyebab atrofi, yaitu mutasi dapat merusak gen untuk membangun organ, nutrisi yang buruk, sirkulasi yang buruk, hilangnya dukungan hormon, hilangnya pasokan saraf ke organ target, jumlah apoptosis sel yang berlebihan, penyakit intrinsik pada jaringan. Pengobatan atrofi yaitu olahraga, terapi fisik, terapi ultrasound, operasi atau pembedahan untuk memperbaiki bagian otot yang sudah terdeformasi, perubahan pola makan, biasanya direkomendasi untuk pasien mengalami atrofi karena kurangnya nutrisi. Pencegahan atrofi yaitu berolahraga ringan secara teratur, mengonsumsi suplemen. Yang ketujuh, hiperplasia. Hiperplasia merupakan kelainan progresif yang ditandai oleh bertambahnya volume suatu jaringan atau organ tubuh akibat dari pembentukan atau tumbuhnya sel baru sehingga jaringan atau organ tubuh tersebut membesar. Jenis-jenis hiperplasia. Yang pertama, hiperplasia fisiologik, hiperplasia hormonal, hiperplasia endometrium. Yang kedua, hiperplasia kompensastorik, hiperektomi, hiperplasia patolo. Gejala hiperplasia yaitu siklus menstruasi tak teratur, tidak haid dalam waktu lama, polimenore, menstruasi terus-menerus, sakit kepala, mudah lelah, mandul, anemia. Pengobatan hiperplasia. Yang pertama, diobati oleh dokter ahli kandungan
preparat progestin melakukan tindakan kurestase operasi rahim. Pencegahan hiperplasia. Yang pertama, berkonsultasi dan kontrol urin ke dokter jika perlu mengonsumsi obat yang mengandung estrogen. Yang kedua, menjaga berat badan ideal. Yang ketiga, jika memiliki kelebihan berat badan atau obesitas, lakukan diet dan aktivitas fisik yang teratur untuk menurunkan berat badan. Yang kedelapan, metaplasia. Metaplasia adalah perubahan sel matur jenis tertentu menjadi sel matur jenis lain. Ini berarti keturunan dari sel induk yang sedang membelah dikasuskan menjadi jenis lain. Penyebab metaplasia. Yang pertama, iritasi asam pada ren. Yang kedua, iritasi asap rokok dihentikan. Gejala metaplasia. Yang pertama, metaplasia kelenjar esofagus, adanya reflux makanan, asam lambung, daerah kerongkongan, penyakit Gren, saluran pencernaan. Yang kedua, metaplasia kelenjar difaring.